Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Pratama dengan NIM 210300074. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah seorang matematikawan yang bernama Johann Charles Friedrich Gauss atau yang biasa kita sebut Gauss. Johann Charles Friedrich Gauss adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi termasuk teori bilangan, aljabar, statistik, analisis, geometri diferensial, geodesi, geofisika, elektrostatika, astronomi, dan optik. Gauss sendiri lahir di Brunswick, Kekaisaran Romawi Suci pada 30 April 1777 dan meninggal pada 23 Februari 1855. Saat umurnya belum genap 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Ia dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Gauss sendiri adalah anak ajaib. Gauss menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang matematika, khususnya angka-angka. Ia bisa menghitung sebelum dia belajar berbicara. Pada saat Gauss berusia 10 tahun, ia telah membuat terobosan dengan menemukan teorema binomial. Gauss diketahui pada tahun 1788 di usianya yang baru 11 tahun. Ia mulai bersekolah tata bahasa di Martino Katharineum, di mana ia sangat cerdas dalam hal matematika, bahasa Yunani, Latin, dan modern. Pada tahun 1792, saat Gauss berusia 15 tahun, ia masuk ke Caroline College. Pada saat dia berusia 18 tahun, dia telah menyelesaikan gelarnya dalam bidang matematika. Gauss kemudian belajar untuk mendapatkan gelar doktor di Universitas Göttingen selama 3 tahun, dimulai pada bulan Oktober 1795. Gauss si penemu teori bilangan dan konstruksi heptadekagon. Dengan penemuan konstruksi heptadekagon ini, Gauss menyadari bahwa tempatnya dalam sejarah sebagai seorang matematikawan akan selalu dikenang. Gauss menyimpan buku hariannya dimulai dengan heptadekagon. Dalam buku harian ini terdapat 146 penemuan, namun hilang lebih dari 40 tahun setelah kematiannya. Di zamannya, sebagai mahasiswa, Gauss membuat banyak penemuan penting, misalnya teori bilangan. Pada tahun 1801, saat Gauss berusia 24 tahun, ia menerbitkan salah satu karya terbesar dalam sejarah matematika, yakni Disquisitiones Arithmetic. Disquisitiones Arithmetic merupakan buku yang menyatukan helai yang terpisah dari sebuah teori bilangan. Berikut ada beberapa kontribusi Gauss. Yang pertama, disertasi. Nama Gauss mulai terkenal sehingga merencanakan penggunaan bahan-bahan dalam buku itu untuk disertasi doktoral. Namun, pihak penerbit menolak. Dicari judul lain sebelum akhirnya didapat judul panjang, Demonstratio Novatheorematis Omnem Functionem Algebrae Rationalem Integram Unius Variabilis in Factores Relis Primi Vel Secundi Gradus Revolvi Posse, yang terbit lebih awal, tahun 1799. Isi tesis doktoral adalah membuktikan teorema dasar aljabar, membuktikan bahwa polinomial pangkat n atau kuadrat adalah pangkat 2 dan kubik adalah pangkat 3, kuartik adalah pangkat 4, dan seterusnya, mempunyai hasil akar pangkat n juga. Hal tersebut baru valid apabila perlakuan terhadap bilangan imajiner sama seperti bilangan real. Yang kedua, sistem bilangan. Gauss membagi bilangan dimulai dari bilangan kompleks. Dari bilangan kompleks itu kemudian diturunkan bilangan-bilangan lain. Bilangan real sebagai contoh sebenarnya adalah bilangan dalam bentuk A plus BI, di mana A adalah bilangan real dan B sama dengan 0. Bilangan imajiner adalah bilangan kompleks yang mempunyai bentuk A sama dengan 0 dan B adalah bilangan real. Yang ketiga, kurva distribusi normal.
Sumbangsi Gauss dalam teori probabilitas adalah kurva Gaussian yang disebut dengan hukum Gauss, yaitu tentang distribusi normal atau yang sekarang lebih dikenal dengan kurva berbentuk lonceng. Kesalahan atau error akan terkumpul setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan kurva. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil. Karya lain dari Gauss yang juga terkenal adalah metode kuadrat terkecil. Gauss Method of Least Square merupakan metode yang sangat berpengaruh untuk sejarah statistika. Gauss menemukan method of least square ini pada akhir abad ke-18. Hal ini dipublikasikan oleh Gauss sendiri pada tahun 1821 pada Theoria Combination Observationum Erroribus Minimis of Notion. Selanjutnya ada eliminasi Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan yaitu menghasilkan matriks dengan bentuk baris eselon yang tereduksi. Sedangkan eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baris eselon. Berikut ada beberapa keteladanan Johann Carl Friedrich Gauss. Yang pertama, ia berani mengemukakan pendapatnya yang dirasa benar dengan percaya diri. Pada usia 3 tahun, saat ayahnya menerima upah mingguan yang sedang dihitung, Gauss kecil ada di belakangnya. Ayahnya menerima upahnya tanpa menghitung. Namun, Gauss kecil menyebut bahwa perhitungan itu salah. Setelah dihitung ulang, ternyata angka yang disebut Gauss kecil adalah yang benar. Berani mencoba banyak hal. Rupanya, Gauss tidak puas hanya berkiprah dalam bidang matematika. Banyak disiplin ilmu-ilmu lain dijelajahi. Tujuan utama barangkali sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan menjadi pengajar atau profesi yang gaji rutin. Gauss adalah seseorang yang memiliki loyalitas yang tinggi pada bidang yang ditekuninya. Walaupun tidak hanya berkiprah di bidang matematika, Gauss tetap mencoba mencari kesinambungan antara ilmu lain dengan ilmu matematika. Misalnya pada bidang astronomi, saat itu telah diketahui beberapa planet kecil dan di sini Gauss berupaya menghitung orbit dengan matematika. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.